Oke, nah kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai bentuk eksponen atau bentuk pangkat. Yang pertama, definisi eksponen. Nah, misalkan definisi dari bentuk eksponen A pangkat N. Untuk A pangkat N, A ini sebagai basis atau bilangan pokok, N-nya sebagai pangkat. Artinya di sini, A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kali atau N faktor. Jadi, untuk 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya 2-nya dikali sebanyak 5 kali, bukan 2 dikali 5. Nah, setelah mengetahui bentuk umum atau definisi dari eksponen, selanjutnya akan saya sajikan sifat-sifat dari eksponen. Nah, berikut sifat-sifat dari eksponen. Nah, untuk lebih jelasnya, let's check this out. Nah, untuk sifat yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, misalkan untuk sebarang bilangan real A, ketika kita pangkatkan 0, maka hasilnya nanti 1. Jadi, berapapun kita pangkatkan 0, hasilnya 1. Misalkan kita buat 2 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 10 pangkat 0 juga 1, kemudian 100 pangkat 0 juga 1. Jadi setiap yang kita pangkatkan 0, untuk di sifat eksponen ini hasilnya sama dengan 1. Nah, sifat yang kedua itu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi untuk di sifat eksponen yang kedua, ini kita mengubah bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi, kita buat dia menjadi 1 per pangkat berapa tadi. Misalkan contoh 3 pangkat minus 2. Maka bentuk pangkat positifnya berarti 1 per, nah ini 3 pangkat 2. Jadi negatifnya hilang, dia jadi positif dengan mengubahnya menjadi 1 per. Nah, untuk bentuk yang ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, artinya di sini kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita tambah. Contoh, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Maka sama dengan 2 pangkat 3 tambah 5. Sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 4 dikali 8 sama dengan, nah ini kan 2 pangkat 4 dengan 8 berbeda ya. Di sini 2 bilangan pokoknya, sementara di sini 8. Nah, untuk masalah yang seperti ini, maka 8 ini kan kita ketahui dia kelipatan 2. Berarti 8 ini bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen dengan bilangan pokok 2. Berarti 2 pangkat 4 dikali 6 untuk 8 itu kan sama dengan 2 kali 2 dikali 2. Berarti 2 pangkat, ini ada 3 ya, berarti 2 pangkat 3. Maka sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, sifat yang keempat, bentuk pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka nanti sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau bentuk pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka nanti kita kurang pangkatnya. Contoh, misalkan 2 pangkat 5 dikurang 64 sama dengan, nah ini lagi-lagi 2 dengan 64 berbeda ya. Nah, kita ketahui 64 ini kelipatan 2, maka 64 bisa kita ubah menjadi bentuk eksponen dengan bilangan pokok 4. Berarti 2, kalau tadi 8 2 pangkat 3 ya, berarti 8 16 kemudian 32 kemudian 64. Berarti ada 1 2 3 4 5 6. Berarti 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 6. Maka sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 6. Dengan 2 pangkat minus 1. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, berarti 1 per 2 pangkat 1. Jadi pangkat 1 nggak usah tulis, langsung 1 per 2. Kemudian yang kelima,
A pangkat N pangkat lagi M. Maka sama dengan A pangkat N kali M. Nah, jadi di sini untuk yang bentuk kelima, sifat yang kelima, ini dia sudah dipangkatkan pangkat lagi ya. Maka pangkatnya kita kali. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan perkalian bentuk pangkat, pangkatnya ditambah. Nah, sekarang pangkat dipangkatkan lagi. Maka pangkatnya kita kali. Contoh, misalkan 3 pangkat 3 pangkat 5. Nah, maka penyelesaiannya ini 3 pangkat 3 kali 5 sama dengan 3 pangkat 15. Nah, sekarang untuk yang keenam, A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, kalau tadi yang sama bilangan pokoknya. Nah, sekarang yang sama itu pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya sama, dia bisa kita kelompokkan menjadi satu bagian ya. Misalkan contoh 3 kali 2 pangkat 3. Kan sama dengan 3 pangkat 3 2 pangkat 3. Jadi kalau kita cari hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 27. Ini 2 pangkat 3 8. Berarti 27 kali 8 7 6 5 8 kali 2 16 tambah 5 21. Nah, sekarang untuk yang ke-7, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagiannya. Nah, misalkan contoh ini 4 per 8 pangkat 2. Berarti ini bisa kita pisah ya, untuk 4 pangkat 2 yang di bawah 8 pangkat 2. Nah, untuk 4 pangkat 2 hasilnya 16, 8 pangkat 2 64. Berarti sama dengan 1 per 4. 8 itu bentuk akar pangkat N dari A pangkat M. Ini sama dengan A pangkat M per N. Contoh, misalkan akar 3. Nah, untuk akar 3, kalau dia akar dia di sini nggak ditulis pangkat berapa, maka di sini pangkat 2. Kemudian ini 3, nggak tulis pangkatnya ya, berarti ini pangkat 1. Maka akar 3 ini sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Jadi akarnya ini yang di bawah, kemudian pangkat yang di dalam bilangan di dalam akar itu yang di atas. Misalkan kita ambil contoh yang lain, akar 16 pangkat 4 misalnya. Berarti 16 ini pangkat 1 per berapa pangkat akarnya? 4. Berarti 16 pangkat 1 per 4, atau 16 ini kita ubah menjadi bentuk eksponen dengan bilangan pokok 2 pangkat 4. Berarti dikali 1/4. Ini sama dengan 2. Ini 4 dibagi 4 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, contoh soal yang pertama itu 3 pangkat akar 2 pangkat 2. Nah, kita ingat kembali sifat eksponen yang bentuk kelima. Maka ini bisa kita selesaikan 3 pangkat akar 2 dikali 2 sama dengan, nah ini perkalian, maka bisa kita balik ya, 2-nya jadi di depan, akar 2 jadi di belakang. Maka dia menjadi 3 pangkat 2 kali akar 2. Nah, kita ingat itu 3 pangkat 2 sama dengan 9 akar 2. Nah, contoh soal yang kedua, M pangkat 2 pangkat minus 2 dikali N pangkat 5 per M pangkat minus 5 dikali N pangkat 4. Nah, pertama sekali yang kita perhatikan di sini M pangkat 2
pangkat minus 2. Ini kita selesaikan dulu. Maka ini menjadi M. Nah, kita ingat kembali sifat yang kelima. Berarti M pangkat 2 dikali minus 2. 2 kali minus 2 minus 4 dikali, ini tetap ya, N pangkat 5 per, ini M pangkat minus 5 dikali N pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita perhatikan di sini M kali N ya. Maka ini bisa nanti kita bagi M dengan M, N dengan N. Jadi kalau di sini operasinya kali, maka dia bisa kita bagi. Tapi kalau nanti tambah atau kurang itu tidak boleh ya. Maka di sini bisa kita bagi, kita gunakan sifat eksponen bentuk yang keempat, bentuk pembagian, maka pangkatnya kita kurang. Berarti M pangkat minus 4 dikurang minus 5 ini ya. Kemudian dikali N pangkat 5 dikurang 4. Berarti ini M, ini minus kali minus positif ya. Berarti min 4 tambah 5. Berarti positif 1. Nggak usah tulis. Dikali N pangkat 5 kurang 4, 1. Berarti hasilnya M kali N. Soal yang ketiga. Ini bentuk pecahan kemudian pangkat minus 1 ya. Pangkat negatif. Nah, kita ingat sifat yang kedua. Bagaimana cara mengubah pangkat negatif menjadi positif. Nah, berhubung dia ini bentuknya pecahan, nah cara cepatnya tinggal kita balik aja. Yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Berarti ini menjadi 32 A pangkat 9 dikali B pangkat min 1 per 2 A pangkat 5 kali B pangkat minus 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan sifat yang keempat, yaitu sifat pembagian. Berarti ini 32 bagi 2 sama dengan 16. Ini A pangkat 9 dibagi A pangkat 5. Berarti A pangkat 9 kurang 5, 4. Kemudian B pangkat min 1 dikurang min 5. Berarti pangkat 4. Sama dengan, nah ini pangkat 4 sama ya. Berarti bisa kita keluarin nanti pangkat 4-nya. Kemudian 16 ini kan kita ketahui itu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat 4. Maka sesuai sifat eksponen yang keenam, pangkat 4-nya bisa kita keluarkan semua. Berarti jadi 2 A kali B pangkat 4. Selanjutnya, contoh soal yang keempat. X pangkat 1 per 2 tambah X pangkat minus 1 per 2 sama dengan 2. Nah, yang ditanya itu X pangkat 2 tambah X pangkat minus 2. Nah, pertama sekali kita perhatikan ini pangkat setengah, ini pangkat min setengah. Berarti supaya dia menjadi nanti pangkat 2, berarti ini kita kali 4, ini kali 4 ya. Nah, namun permasalahannya kalau kita buat di sini X pangkat 4 nanti terlalu banyak untuk faktornya. Maka kita bagi 2 dulu. Pertama pangkat 2, jadi bentuknya X pangkat 1 per 2 tambah X pangkat minus 1 per 2, ini pangkat 2. Nah, kalau yang di sebelah kiri ya, ini sebelah kiri pangkat 2, berarti yang 2-nya ini yang sebelah kanan juga kita pangkat 2 kan. Jadi harus seimbang, harus adil ya. Kemudian X pangkat 1 per 2 tambah X pangkat minus 1 per 2 pangkat 2. Nah, ini nggak boleh langsung kita pangkat 2 kan. Artinya nggak boleh langsung masuk 2-nya kemari jadi 1 per 2 kali 2. Tidak boleh. Jadi kita buat dia menjadi 2. Jadi X pangkat 1 per 2 ditambah X pangkat minus 1 per 2 dikali X pangkat 1 per 2 tambah X pangkat minus 1 per 2. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi nggak boleh langsung kita kali ke dalam 2 pangkat 2-nya. Sama dengan, nah ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kita kalikan yang pertama, X pangkat setengah kali X pangkat setengah. Berarti setengah tambah setengah, 1. Berarti X. Kemudian setengah dikurang setengah, berarti 0. Berarti tambah X pangkat 0. Nah ini sama juga X pangkat 0. Kemudian ini tambah
X pangkat min setengah tambah min setengah, berarti min 1 sama dengan 4. Berarti ini X tambah, nah kita ingat kembali, setiap ini pangkatkan 0 hasilnya 1, berarti X pangkat 0 min 1 tambah X pangkat min 1 sama dengan 4. Berarti ya X tambah X pangkat min 1 sama dengan, nah ini kita tambahin 1 tambah 1 2, berarti 4, ini 2 nya kita pindah berarti dikurang 2, berarti X tambah X pangkat min 1 sama dengan 2. Nah sampai di sini belum selesai karena dia diminta X pangkat 2 sama X pangkat min 2, berarti ini kita pangkatkan 2 lagi. Jadi yang kedua X tambah X pangkat min 1 pangkat 2, berarti yang 2 nya pangkat 2 lagi. Jadi kita buat dia menjadi 2 seperti ini. Berarti X tambah X pangkat min 1 X tambah X pangkat min 1 sama dengan 4. Jadi ini kita kalikan X kali X, X pangkat 2, kemudian ini X pangkat 1 dikali X pangkat min 1, berarti kan 1 kurang 1 0 lagi, berarti X pangkat 0. Nah ini juga X pangkat 0. Nanti yang ini X pangkat min 2 sama dengan 4. Ini X pangkat 2. Nah kita ingat lagi X pangkat 0 berarti 1 ya, ini 1 juga. X pangkat min 2 sama dengan 4. Jadi kita peroleh X pangkat 2 tambah X pangkat minus 2 sama dengan 4. Ini 1 tambah 1 2, kita dikurangkan dengan 4, berarti 4 kurang 2 2. Maka kita peroleh hasilnya X pangkat 2 tambah X pangkat minus 2 sama dengan 2. Nah, itu tadi pembahasan mengenai definisi dari bentuk eksponen dan sifat-sifat eksponen. Terima kasih sudah menonton. Semoga video tadi bermanfaat. Nah, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.